Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Fi qawlihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Pada pertemuan kemarin yang lalu kita telah membaca, kita telah mendengar firman Allah ayat 80 yaitu waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah al-ayah, yang isinya kurang lebihnya yaitu mereka berani masuk neraka, menyepelekan siksa neraka, bahkan punya anggapan di neraka hanya beberapa hari. Berarti sama dengan tidak masuk neraka. Nah, untuk itu dijawab oleh Allah dengan firman-Nya berikut ini, bala mangkasabah sayyi'ah dan seterusnya. Bala, kalimat bala fungsinya adalah mempositifkan pernyataan yang negatif. Pernyataan atau pertanyaan yang negatif ketika dilanjutkan dengan dijawab dengan atau disanggah dengan bala, maka pernyataan itu menjadi positif. Negatif menjadi positif. Kalimat bala bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa artinya adalah ya. Cuman dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ketika memfungsikan kalimat ya yang maksudnya adalah mempositifkan pernyataan negatif, maka dalam pernyataan itu di dalam bahasa Indonesia harus punya tekanan suara, punya nada suara, nada tinggi. Jadi misalnya ada orang ngomong, Madrasah Qudsiyah bulan-bulan ini tidak libur. Terus kita menyanggah, iya. Itu artinya sama dengan mengatakan Madrasah Qudsiyah libur. Lain halnya kalau nada rendah. Kalau kita mengatakan ya, berarti sama dengan pernyataan tadi. Madrasah Qudsiyah bulan-bulan ini tidak libur. Terus kita menjawab, ya. Itu artinya Madrasah Qudsiyah tidak libur. Tapi kalau nada tinggi, iya. Itu artinya menjadi libur. Jadi bedanya kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa harus dengan nada tinggi. Tapi kalau bahasa Arab tidak perlu nada tinggi. Karena sudah punya fungsi tersendiri.
Kalimat bala. Lain halnya dengan kalimat na'am. Na'am itu ya. Kalau kalimat na'am itu fungsinya mempositifkan pernyataan positif, juga menegatifkan pernyataan negatif. Artinya kalimat na'am itu mengulang pernyataan tadi. Nah, kalau bala, nah ini punya fungsi mempositifkan pernyataan negatif. Tapi kalau pernyataan itu positif, ya tetap positif, tidak menjadi negatif, tidak, tapi tetap positif. Kalau pernyataannya negatif, maka menjadi positif. Jadi begini, tadi orang-orang Yahudi mengatakan lan tamassanan nar, kita tidak bakalan disentuh api neraka. Allah menjawab bala. Kalau diterjemahkan menjadi iya. Berarti apa? Berarti iya, kalian disentuh api neraka. Nah, kalau dilengkapkan menjadi begitu. Cukup dengan iya, itu sudah bisa dipahami. Bahwa maksud mengatakan iya begitu adalah mengatakan kalian disentuh api neraka. Cuman dalam bahasa Arab tidak perlu nada tinggi, cukup bala. Maka dari itu dalam tafsirnya disisipkan terjemahan atau isi maksud pernyataan bala berkaitan dengan pernyataan sebelumnya tadi. Tadi pernyataan sebelumnya adalah lan tamassanan nar, kami tidak akan disentuh api neraka. Allah menjawab bala. Itu kalau diterjemahkan, diuraikan kalimatnya menjadi tamassukum. Tamassukum. Kalau dilengkapkan ya tamassukumun nar. Tamassuk, demek, nyentuh apa neraka, apa nar, kum ing sira kabeh. Iya. Kalian disentuh neraka nanti. Nah, bala. Nah, untuk kalimat bala sudah kita praktekkan, kita sering ucapkan, cuman kita karena mungkin belum tahu maksudnya, jadi ya tidak ada apa itu peningkatan langkah atau tidak ada realisasi karena nggak ngerti maksudnya. Sejak kecil kita ngaji sudah diajari. Alaihissallahu bi ahsanil khaliqin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu ya dalam surat Watin. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Yang terakhir itu Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita diajari oleh guru-guru kita, Pak Kiai dulu, sesepuh kita mengajari. Setelah ayat itu kita mengucapkan bala. Dan kita tegaskan dengan pernyataan wa ana ala dzalika minasyahidin. Cuman kalimat wa ana ala dzalika minasyahidin bukan menerjemahkan isi bala, bukan. Itu hanya tambahan pernyataan yang mengkukuhkan pernyataan bala. Kalau kita terjemahkan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu pertanyaannya artinya bukankah Allah itu hakimnya para hakim? Allah itu ndek ora hakime para hakim no. Jawabnya enggak. Iya. Artinya nah dilengkapi menjadi Allah adalah hakimnya para hakim. Kalau diterjemahkan menjadi Allahu ahkamul hakimin. Tuh,
Begitu pernyataan negatif dijawab menjadi bala, menjadi positif. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak boleh menjawab dengan na'am. Kalau na'am nanti ya tetap laisallahu bi ahkamil hakimin nanti. Tidak boleh. Ya. Ya. Jawabannya adalah bala. Iya. Kalau kita terjemahkan harus dengan nada tinggi. Iya. Terus kita lanjutkan pernyataan. Karena Allah itu ahkamul hakimin, kita menyatakan wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya dalam hal pernyataan ini, yakni Allah adalah hakimnya para hakim. Saya adalah termasuk saksi-saksinya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya termasuk orang-orang yang tahu dan yakin tentang hal itu. Nah, itu artinya wa ana ala dzalika minasyahidin. Ingat, wa ana ala dzalika minasyahidin bukan menerjemahkan isi bala, tapi mempertegas atau melengkapi pernyataan isi bala. Kalau isi kalimat bala dalam kalimat tadi berarti sama dengan mengatakan Allahu ahkamul hakimin. Maka dari itu dalam tafsir ini disebutkan tamassukum. Karena tadi depannya adalah lan tamassanan nar. Menjadi karena dijawab dengan bala sama dengan mengatakan tamassukumun nar. Cuma di situ tidak ada kalimat anar karena dalam bahasa Arab cukup dengan dhamir tamassukum. Ditamassu nyentuh demek apa nar kum ing sira kabeh. Bahkan ora sekedar disentuh tok ditambah wa takhluduna fiha. Wa takhluduna lan langgeng bakal langgeng sapa sira kabeh fiha ing dalem nar. Neraka kowe selawase malah. Wah, artinya bala. Kemudian seiring dengan pembatalan pernyataan tadi, Allah memberikan ketegasan. Mangka sabasa yi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Man utawi sapa-sapa wong kasaba iku lamun tumindak sapa man nglakoni tumindak berbuat sayiatan ing tindakan kang ala, tindakan buruk. Siapapun yang berbuat buruk, apa itu perbuatan buruk? Ya semua perbuatan buruk, cuman dalam ayat ini langsung ditafsirkan menjadi syirkan. Kemusyrikan, syirik, tindakan berupa kemusyrikan, yakni tindakan yang mana tindakan itu menggambarkan atau memaknakan bahwa selain Allah ada yang punya kekuatan, kekuasaan seperti Allah. Itu namanya syirik, menyamakan makhluk dengan Allah. Tindakan itu artinya ya tindakan atau pola pikir atau kalimat yang semua itu memaknakan bahwa makhluk itu sama dengan Allah, itu namanya syirik. Berarti tindakan yang sangat negatifnya sangat besar sekali. Kalau sayiatan gitu tak berarti umum. Nah, ini diartikan khusus menjadi syirkan karena konteks ayatnya menunjukkan ke tindak syirik itu sendiri. Yaitu nanti adalah berupa hum fiha khalidun. Nah, kalau sekedar sayiatan tidak ada hum fiha khalidun. Nah, yang berkait dengan hum fiha khalidun itu adalah karena syirik tadi. Makanya
tafsirnya mengatakan syirkan. Sayiatan ing tindakan kang Allah. Dalam hal ini yang ditafsirkan atau boleh dikatakan dimaksud adalah tindak kemusyrikan. Buktinya apa kalau sayiatan itu diartikan syirkan? Nah, ini konteks berikutnya yang sudah bisa mengartikan, menggambarkan tafsir syirkan adalah wa ahatat bihi khati'atuhu. Wa ahatat lan ngliputi. Ngliputi niku meliputi itu gambarannya adalah membungkus keseluruhan, membungkus sampai keseluruhan, tidak ada yang tersisa, terbungkus seluruhnya. Wa hatat lan meliputi bihi ing iku mau wong khoti atuhu apa keluputane wong mau, kesalahannya ku tindakan buruknya tadi. Tindakan buruk tersebut sampai membungkusnya khati'atuhu. Kemudian sejenak kita lihat tafsirnya. Di situ disebut bil ifradi wal jam'i. Ini menerangkan tentang selisih baca. Ada yang membaca khati'atuhu sama. Kalau di sini khati'atuhu mufrad bil ifradi, kalawan diwaca mufrad khati'atuhu wal jam'i utawa diwaca jamak khati'atuhu. Qiraah ya. Maksudnya sama. Orang yang siapapun yang melakukan tindakan buruk dan tindakan buruk itu sampai membungkusnya itu berarti ngabi seluruhnya. Apa itu istaulat alaihi wa ahtaqat bihi min kulli janibin. Itu maksudnya ahtaqat bihi khati'atuhu itu membungkus menutupinya dari semua sisi. Wa ahtaqat bihi min kulli janib. Nah, saya terjemahkan langsung saja. Maksudnya membungkusnya gimana? Tadi diterjemahkan, ditafsirkan menjadi bi'an mata musyrikan. Bi'an mata kelawan yento mati sapa man musyrikan hale tetap musyrik. Artinya sapa wong yang nglakoni kemusyrikan kok ngantek mati tetap musyrik, berarti dia mati dalam kondisi terbungkut dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa kemusyrikan. Bi'an mata musyrikan. Kok bisa mentafsir sampai ke bi'an mata musyrikan? Nah ini tadi nanti ayatnya ditutup dengan kalimat hum fiha khalidun. Yang ada khalidun itu adalah orang-orang yang mati tetap dalam keadaan kafir. Dalam ayat lain ada itu. Saya teruskan. Man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Jawabnya faulaika ashabun nar. Faulaika mongko jawab man. Makan iku lamun syarat. Nah, terus dijawab faulaika mongko utawi wong-wong iku wong-wong sing tumindak kemusyrikan ngantek mati mau. Ashabun nari iku para penghuni penduduk neraka. Iku para penghuni neraka. Kalimat penduduk neraka, penghuni neraka, tapi Qur'annya mengatakan ashabun nar. Ora sakinun nar. Ora kok muwatinun nar, tapi ashabun nar. Nah, diartikan lugu menjadi para pemilik neraka.
pemilik neraka aku piye maksudnya? Yang memiliki neraka kan Allah, bukan orang-orang neraka, bukan. Yang punya Allah. Tapi Allah mengatakan ashabun nar, pemilik neraka. Artinya seperti pemilik neraka. Maksudnya kalau disamakan dengan pemilik, itu artinya kalau pemilik rumah, maka dia tidak mau disuruh pergi, tidak mau diusir. Ya, maunya ditempati, setidaknya dimanfaatkan. Tidak mau akan diminta, tidak boleh, karena apa? Miliknya. Nah, ini ashab. Berarti apa? Ya di neraka selama-lamanya karena dianggap miliknya, ashab benar. Apakah penduduk neraka akan diusir ke neraka? Tidak. Kenapa? Kalau diusir ya jelas mau karena di neraka adalah siksaan. Tapi artinya pemilik itu tidak bakalan meninggalkan yang dimiliki ashab. Nah, ini kita langsung ke maksudnya. Ashabun nar kita langsung terjemahkan menjadi penduduk neraka. Orang-orang yang berperilaku kemusyrikan sampai mati pun tetap musyrik, maka dia adalah penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Hum utawi ashabun nar fiha yang dalam nar khaliduna iku langgeng. Mereka abadi di neraka tersebut. Nah, inilah yang membawa tafsir menjadi terjemahan syirkan bi an mata musyrikan asaba, artinya perkara meniman asyraka wa mata ala syirki. Perkara nanti terjemahkan bahasa biasa ngono, man asyraka wa mata ala syirki, sapa wong musyrik lan mati tetep musyrik, itu akhirnya di neraka selama-lamanya. Ya, berarti kalau orang yang mati tidak dalam kondisi musyrik, maka dia tidak abadi di neraka. Artinya siapapun yang hidup ini berbuat buruk, ketika mati belum sempat bertaubat, atau katakanlah bertaubat tapi belum memenuhi syarat, berarti taubatnya belum diterima. Tapi keadaan matinya dia tetap beriman, menjadi orang Islam beriman. Berarti orang Islam mati tapi membawa dosa. Itu gimana? Dalam keterangan ayat maupun hadis, orang-orang tersebut tetap ke surga karena mati dalam hatinya ada kalimat tauhid, ada kalimat risalah, syahadatannya ada di dalam batinnya. Nah, hanya saja dia mati dalam keadaan berdosa, maka tidak boleh masuk surga langsung, tapi harus masuk neraka dulu, dicuci dulu. Kalau mati dalam keadaan berdosa. Tapi halnya kalau mati dalam keadaan kafir, musyrik, itu tidak ada dicuci, ya langsung di neraka selamanya, karena tidak akan masuk surga, ya masuk ke neraka selamanya. Itu penjelasan dari ayat-ayat yang lain maupun dari hadis. Makanya tafsiran tadi langsung mengatakan sayiatan ditafsiri menjadi syirkan. Wa ahatat bihi khati'atuhu, langsung diartikan menjadi mata musyrikan, membungkus sampai tidak bisa dilihat. Orang-orang api welek tok. Elek tok itu berarti matine tetap kafir. Nek matine tetap Islam, itu tetap ono api apa itu? Islam. Ya, ini yang perlu kita catat tadi adalah pengertian atau
manfaat kalimat bala. Satu. Yang kedua, kita pahami tentang tindakan yang mengakibatkan di neraka selamanya adalah tindakan buruk yang sampai menutup ajal namun dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dalam keadaan Islam, maka tetap ke surga namun harus melalui neraka karena harus dicuci dulu. Ya, ini maksud yang bisa kita pahami dalam ayat ini. Syirik, ya. Kemudian sebaliknya, orang yang mati dalam keadaan beriman. Berikut ini ayatnya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina utawi wong-wong amanu kang iman sapa alladzina wong-wong sing do mukmin, sing do percaya ring Allah melalui percaya ring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning ora asal percaya, ana teruse wa amilus sholihat. Mayoritas ayat Quran agar muni amanu gandengane karo wa amilus sholihat. Mayoritas agar mbok waca agar muni amanu gandengane wa amilus sholihat, menunjukkan wong mukmin iku kudu dipraktekno oleh iman, yaitu berbuat yang baik. Praktekno imane yaiku praktekno syariat Islam niku. Ojo iman-iman tok. Iman-iman tok engko piye engko. Nah, iku syarat niku. Wa amilu amanu kang beriman sapa alladzina wa amilu lan tumindak sapa alladzina tumindak as-shalihati kelawan tindakan-tindakan kang bagus. Le urip mau ya beriman ya perbuatannya baik. Ingat, perbuatan baik itu perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam, ora asal baik. Kudu nganggo dasar landasan syariat Islam. Tidak asal baik, tidak asal adat, tapi harus dilandasi dengan syariat Islam. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, terus berarti ya mati dalam keadaan iman. Dalam keadaan iman. Ulaika iku utawi wong-wong iku mau ashabul jannati iku penduduke swarga. Iki jenenge ashab. Kalau diterjemahkan menjadi para pemilik surga. Pemilik surga ku piye bayangno di omah. Nek di omah iku nek gelem lho dikon lunga. Usir ya mah diwangi mati. Ya ngono, gelem lho diusir tekan swarga. Ya jelas semua. Ini suatu kehormatan, penghormatan besar dari Allah. Maka diumpamaake diungkapkan penduduk surga ngantek disebut pemilik surga. Ya monggo hakikate sing duwe niku Allah. Suatu kehormatan besar. Ashabul jannah. Nah sing mau ashabun nar penghinaan besar niku. Nah sing ashabul jannah penghormatan besar. Ashabul jannati iku penduduk swarga. Hum utawi wong-wong mukmin sing ngamal saleh tur mati tetep iman. Fiha ing dalem swarga khaliduna iku langgeng. Tafsire dak ana mergo wis maklum bisa dipahami langsung. Ini sebaliknya. Jadi di neraka abadi atau tidak itu tergantung pada ketika mati. Ketika mati dalam keadaan beriman, maka sekalipun andekan masuk neraka hanya beberapa saat karena mencuci kekurangannya. Ya. Kenapa? Karena ketika
ketika hidup belum sempat mencuci, belum sempat dibersihkan, keburu mati, sehingga mati dalam keadaan berdosa. Tapi tetap iman. Untuk itu, hidup dicuci dulu ada, yaitu ketika seorang mukmin sebelum meninggal ternyata dia mengalami sakit. Namun ketika sakit, dia tidak mengeluh sakit, tapi bahkan mengingat kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tidak hanya mengeluh, sakit, tapi tidak mengeluh. Kalau sakit mengeluh, itu berarti tidak rela dengan pemberian Allah berupa sakit. Karena sakit itu punya fungsi mencuci dirinya sendiri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, karena manusia itu selalu berdosa, namun tidak merasakan kalau dia melakukan tindakan yang berdosa. Rahmat Allah diberikan padanya berupa sakit. Makanya orang sakit itu mestinya nikmat. Cuman karena kita manusia itu rata-rata bodoh dengan kondisi yang diberikan oleh Allah, maka sakit itu dianggap negatif. Mestinya sakit itu positif. Ini kembali pada orangnya. Ya, apapun yang terjadi, itu kalau memang dia orang-orang yang beruntung, itu bisa membawa situasi kondisi itu menjadi hal yang baik, tanggapan yang baik. Nanti dalam ayat berikutnya nanti ada fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Nanti ada ayat dalam ayat berikut nanti. Ya, masuk jauh ya. Tapi maka dari itu kalau sakit, kita berusaha untuk tidak mengeluh. Mengeluh hanya kepada Allah dalam arti mengakui semua kesalahannya. Mungkin sakit itu berupa peringatan baginya tentang tindakan-tindakan perilaku yang selama ini dilakukan tanpa memperhatikan rambu-rambu agama, sehingga diingatkan oleh Allah dengan cara seperti itu. Itu rahmat. Kalau mau mengingat begitu, kembali kepada Allah, tidak mengeluh, tidak mengeluh lah. Apalagi ngomong yang negatif tidak. Misalnya kata misah, jerit-jerit, tidak perlu. Karena sakit itu hakikatnya mencuci dirinya sendiri. Ketika rela dengan itu dan kembali kepada Allah, ya wajarlah orang sakit minta sembuh, ya berdoa pada Allah. Ya, tapi semua itu ada hikmahnya. Dicuci, ternyata sakit terus tidak sembuh-sembuh sampai mati. Kalau memang dalam kondisi sakit itu dia memang berkondisikan hatinya baik, menerima dengan baik, kembali pada Allah, itu berarti mencuci diri. Insya Allah ketika dia mati dalam keadaan bersih. Beriman bersih. Tapi ngono iku arang-arang sing disadari. Akeh-akeh wong lara niku sambat mengeluh, gereng-gereng, bahkan ana-ana sing ngantek misah-misah. Mergo kulinane misah-misah, nek kulinane dikira Allah, bertasbih, selawatan le ora ngono. Kulinane wong ku kabeh kulinane. Mulane kulinana sing apik. Bahasa Arab mengatakan al-'adatu muhakkamatun. Al-'adah muhakkamah. Artinya kebiasaan itu kukuh, terpatri. Piye? Ya nek dinggone kondisi apapun nek kulino iku sing dinggo. Nek kulinane apik, kondisi apapun dia selalu baik. Nek kulinane elek, ya wis ah. Kulinane elek, berkondisikan elek, saya elek.
kondisi apik ae disalahgunakan pemane kondisi elek jadi saya elek. Jadi al-adatu muhakkamatun. Nah, itu faedah loro. Saya tidak menyampaikan hadis-hadis yang tidak luru dewi, luru dewi nak kitab ngaji liyane tentang hikmah loro. Antara lain fungsi sakit adalah mencuci diri. Nah, ono sing loro ate pirang-pirang tahun. Ono semono ke sing rumati iku yang ngono nek rela ridho dengan kondisi iku gelem ngurmati dengan baik dan ikhlas ya untuk ganjaran gedhe padha wae angel niku ngono angel mergo awake dhewe dak iso nglakoni sing pas kaya ngono mergo dak iso ya nyuwun apa nyuwun diparingi saged mengkondisikan diri dengan baik, mengkondisikan diri dengan baik itu bahasa Arab sabar. Sabar itu artinya mengendalikan diri, mengendalikan gejolak jiwa. Sing biasanya gejolak jiwa itu menuju negatif, itu dikendalikan supaya positif. Itu sebenarnya sabar, bahasa Arab sabar. Oh, sabar itu ora sabar itu pokoknya ditunda-tunda waktu, sabar dak iku. Sabar itu mengendalikan diri agar tetap taat kepada Allah. Nah, artinya taat pada manusia gimana? Boleh taat pada manusia selama tindakan yang berkaitan tersebut adalah tindakan yang baik sesuai dengan syariat Allah. Ya harus ditaati. Ketika bisa mengendalikan diri namanya sabar. Ya, sabar itu mengendalikan diri agar tetap taat atau mengendalikan diri agar tidak melakukan pelanggaran. Terus kena sabar. Ndapan wong lara utawa sing ngrumati wong lara li iso bertindak baik tanpa ada pelanggaran. Masya Allah itu sabar. Ganjarannya wakil. Mergo awake dhewe kudu iso menciptakan tindakan kaya ngono nyuwun ring Allah. Diparingi iso nyuwun ku sih batas bagus iku rahmati Allah sono meneh apa iku dungane akeh Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah iku doa Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Nah niku doae. Donga diwajarke nang Quran pirang-pirang ayate kene diwaca. Nah, nggih. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Utawa Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra ya Allah, kula niki jenengan soi sifat sabar jenengan soi. Berarti ora sekedar paringi nek disoi, kuwi sing sakake-akeh. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Langkah-langkah kita jenengan tetepke dalam pada syariat jenengan. Nanti iku realisasine sabar. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Kula sedaya niki jenengan tulungi saged mengalahkan orang-orang kafir. Iku sing siji. Rabbana afrigh alaina sabra langsung wa tawaffana muslimin. Wa tawaffana muslimin. Kula sedaya jenengan penuhi sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang yang tunduk pada panjenengan ya Allah, muslimin. Ya. Atau diterjemahkan kita ini jenengan mematikan dalam keadaan Islam. Nah, kabeh iku iso kabeh di sisi. Kita jenengan penuhi dalam kondisi muslim artinya apa? Dalam nek mesti paringi sabar berarti saged mraktekke perilaku yang menggambarkan menerjemahkan tentang sikap tunduk ring Allah Ta'ala muslimin. Ya, bahkan ditutup aja dengan kondisi tetap Islam. Ku artinya wa ta'afana muslimin. Mulane tinggal Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, tawaffana muslimin akhirnya masuk kelompok sing ayat berikut tadi. Alladzina amanu
wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mugi-mugi mawon kita sedaya diparingi Allah kesabaran sehingga saged nglaksanakake syariat Allah kanthi manah ingkang tunduk nggih Islam. Artinya tunduk. Jadi nglakoni syariat bukan terpaksa tapi karena kesadaran, karena kebutuhan sendiri, kesadaran. Lan ditutup ajale kanthi tetap beriman Islam. Amin Allahumma amin. Satu ayat lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sekarang Allah dawuh yang isinya nyeritakake kondisi atau perilakune orang-orang Bani Israel yang sering kita sebut orang-orang Yahudi. Allah menceritakan perilaku mereka, bukan sekedar cerita. Harus kita bisa mengambil hikmahnya. Apa itu? Setelah kita ngerti ceritane, maka kita harus melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Hal-hal yang buruk yang mereka lakukan kita hindari. Jangan sampai punya tindakan negatif seperti itu. Tapi kalau memang positif, kita langsungkan positifnya. Kita lanjutkan karena kita diajari tindakan yang positif. Isinya sama, syariat Allah itu sama. Hanya saja bentuk pelaksanaannya kadang berbeda. Contoh bentuk pelaksanaan adalah zakat. Zakat zaman Nabi Musa kupiro. Nah, kalau saiki piro, itu kan zakat. Pelaksanaannya sing beda. Cara taubat zaman Nabi Musa piye? Saiki piye? Beda ning taubat. Sesuci zaman Nabi Musa piye carane? Zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niki piye carane? Beda pelaksanaan carane. Cuman isinya padha sesuci. Syariat. Ya, kita baca. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Wa id akhadna wadhkur id akhadna. Jadi Nabi kedawuhan dening Allah supaya menyampaikan kisah Bani Israel berikut ini. Wa id akhadna. Tafsir menyisipi kalimat udhkur. Wadhkur id akhadna. Lan nyebutna sira wahai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyebutna id ing waktu. Akhadna kang nalika mundut sapa ingsun waktu ketika. Sebutkan waktu ketika mengambil mundut sapa kita mitsaqa Bani Israil ing janjine Bani Israil. Eling-eling disebut tahu disampaikan Bani Israil iku artine keturunane Nabi Yakub. Yakub ya. Nabi Yakub niku Israil. Bani keturunan aulad. Jadi keturunane Nabi Yakub. Sapa ya pelajari tentang bangsa Israel. Nabi Yakub putra sapa kabeh. Terus keturunane kanthi kabeh aku dipelajari. Ya ora tak terangke nang kene kira dawu. Sebutno nalikane Allah mundut janjine wong-wong Bani Israil. Mundut janji ku piye? Mereka berjanji, mereka siap melaksanakan perintah Allah melalui kitab suci Taurat.
kahanane nampa kitab suci Taurat iku kahanane siap melaksanakan isinya. Padha karo kita, kahanane kita niki nampa Al-Qur'an, berarti kahanane siap melaksanakan isi Al-Qur'an. Nah, terus apa itu janjine? Fit Taurati dalam kitab Taurat. Ya, jelas mau saya terangkan. Isinya janji apa? Disisipi kalimat waqulna lan wis dawuh sapa ingsun Allah ring Bani Israil. Isi dawuh ngene, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Nah, ditutup wa fa'atuz zakata. Dan nanti diteruskan dengan yang lain. La ta'buduna ora ngawula sapa sira kabeh. Kalian tidak mengabdi, orang ngawula. Orang nyembah illallah kejaba ing Allah. Kalian hanya mengabdi kepada Allah. Kalimat iku mau bentuke khabarun. Kalam munila ta'buduna illallah. Iku kalam ngono mau disebut khabarun, kalam khabar. Itu terkait khabar ya. Kalam khabar. Bimakna nahyi kelawan nganggo makna nahi. Berarti maling nganggo makna insya. Jadi kudu ngerti ana kalam khabar, kalam insya. Dudu terkait khabar loh ya. Ning kalam khabar. Kalamun nggih, kalam omongan sing berbentuk khabar. Lawan katane yaiku sing berbentuk insya. Ansya'a yunsyi'u insya'an. Insya. Piye kalam khabar niku? Gampang, kalam khabar ku sing ora insya. No. Ora insya. Ala insya iku kalam sing berbentuk perintah atau berbentuk melarang atau berbentuk pertanyaan. Amar, nahi, utawa istifham. Iku singene kalam insya. Iki amar boten, nahi boten. Iki nek nahi dijazm la ta'budu illallah. Iku nahi. Nah, iki tidak la ta'buduna. Berarti nahi nggih boten, istifham nggih boten, amar nggih boten. Disebut kalam khabar. Kalam khabar itu cara Jawane kata kalimat berita. Berita. Kalian tidak mengabdi kecuali kepada Allah. Nek tidak paham, kalau jadi maknane kalian wong-wong mau mulane kono tafsire muni bidai wal ya kalimat ta'buduna diwaca nganggo ta'buduna berarti antum. Waliya'i utawa nganggo ya buduna la ya buduna illallah. Mereka tidak mengabdi kecuali pada Allah. Itu kan cerita ngono iku. Nah, ning senajan niku kalimat iku berbentuk cerita, ning maksud isine adalah kalam insya. Karena tadi berbentuk negatif, maka menjadi nahi. Berarti melarang. Kalian tidak boleh mengabdi kecuali kepada Allah. Ana maksudnya. Malane kono disebutake wa quri'a la ta'budu. Lan diwaca apa kalimat la ta'buduna. Ning dudu qira'a sab'ah. Dimaca la ta'budu. Diwaca jazm. Jazm berarti nahi. Nahi berarti kalam insya. Di sini ya, ini maksudnya kalam nahi, kalam insya sekalipun bentuknya bentuk khabar. Contoh liyane kaya kalimat paman dakhalahu kana amina. Wong sing mlebu ring daerah Makkah iku aman nek. Iku artine sapa wong sing mlebu daerah Makkah kudu mengkondisikan diri menciptakan lingkungannya menjadi aman. Ora oleh berbuat sakarpe dhewe. Sehingga terjadilah keamanan yang bisa dirasakan dirinya sendiri dan dirasakan orang lain. Wa man dakhalahu kana amina. Bentuknya khabar dan isinya insya. Saya teruskan.
Pertama, janji mereka adalah mengabdi hanya kepada Allah. Perlu saya sampaikan tentang kalimat mengabdi, bahasa Arabnya ibadah, nganggo ain nggih, ibadah, aja keliru hamzah, aja keliru ibadah, tapi ibadah. Nganggo ain. Bahasa Indonesia ada ana bedane. Iki bahasa Arab nganggo ain ibadah. Nek dijawabno menjadi ibadah. Nah, iki bahasa Arab niku, tapi kalau dijawabno meneh muni mengabdi ya bahasa Arab meneh ning campur Jawa wis. Nah, dijawabno apa menjadi nyembah. Apa iku maksudnya? Sing dimaksud ibadah iku berperilaku, bertindak, baik tindakan batin maupun tindakan lahir, lesan maupun fisik yang lain. Nah, sing tindakan iku tujuannya adalah mengagungkan kepada Allah, menghormati, tunduk, menghormati, mengagungkan maring Allah. Nah, itu ibadah. Otomatis tindakan tersebut tidak boleh melanggar aturane Allah. Jadi tumindake mau sesuai karo aturane Allah. Lha tumindak muga dasare ngagungke ring Allah. Ku jenengane ibadah. Dadi nek ngono ya dudu ibadah. Maksudnya mengagungkan Allah tapi carane tidak sesuai karo syariat Allah dudu ibadah iku ning pelecehan. Nah, kayak menit bersyukur. Bersyukur syukuran tapi prakteknya kok maksiat ya dudu syukur iku tapi pelecehan ngenyek ring Allah. Nah, bersyukur ya bertindaklah dengan tindakan yang sesuai dengan syariat Allah bersyukur. Nah, ya ibadah. Jadi eling-eling pengertian ibadah itu tindakan yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan karena mengagungkan tunduk kepada Allah. Taat tunduk mengagungkan kepada Allah. Itu jenenge ibadah. Nah, kan padha niku. Bani Israel ya didhawuhi ngono, kita ya didhawuhi ngono padha. Mane karek madakno tok. Madakno tok artinya apa? Syariat Allah padha kanggo wong kuno maupun saiki padha. Nah, tentang ibadah pada Allah padha ora ana bedane, padha persis. Pelaksanaannya juga sama. Sing beda iku pelaksanaan lahiriah yang disebut syariat zahir. Mbon salat, iku carane salat sing beda. Ning salate tapi dasare salat. Dasare tunduk ring Allah. Tapi ketok sing beda. La ta'buduna illallah. Nomor loro wabil walidaini ihsana. Disisipi wa ahsinu. Wabil walidaini ihsana. Mergo ihsanan makane ana amale ahsinu. Dalile luru dhewe ya kok untuk nafial luru dhewe. Wabil walidaini ihsana ahsana yuhsinu ihsanan. Wabil walidaini lan ngapi ana sira kabeh. Dadi nek diutuhna menjadi wa ahsinu. Lan ngapi ana sira kabeh bagusi bil walidaini maring wong tuwa loro. Wong tuwa loromu kula apiki. Ihsanan kelawan ngapiki sing temenan. Aja etok-etok, tapi bener-bener ngapiki. Ngapiki wong tuwa ku piye? Biron. Tegese kelawan sopan santun, nganggo perilaku ingkang baik. Al-birru husnul khuluq, tindakan yang baik. Wong tuamu ku diperlakukan kowe perilaku terhadap wong tua kan perilaku yang baik. Baik sing temenan, aja ketok-etok, aja action etok, tapi benar-benar lahir batin. Nah, dawuh Allah niku angel niku praktekne. Angel praktek. Bil walidaini ihsana. Ya disebut birrul walidain. Ya, taat ring wong tuwa, artine taat ring wong tuwa ya. Taat ring wong tuwa ku ana garise yaiku selama wong tuwa iku mau ngajari pengakon sing sesuai karo syariate
Allah. Lah nek melanggar syariat Allah ora oleh ditaati. Ora oleh ditaati sing iku. Tapi menghormati wong tuane tetep ora oleh terus over, ora oleh kebablasan. Nah, nek wong tua ngakon negatif, maka perintah negatif itu tidak boleh ditaati, tapi wong tua tetap dihormati sebagai wong tua, tetap ditaati sebagai wong tua, tapi perintah negatifnya tadi tidak boleh dilaksanakan. Birrul walidain. Nah, birrul walidain niku ora sebatas nek urip tok wong tuane mboten. Senajan wong tuane wis sedo, iku iso tetep birrul walidain. Apa kirim donga? Oh, ora iku tok akeh. Salah satunya kirim donga ya, nahlilke nyuwun ngapura. Iku salah satunya. Termasuk birrul walidain ku apa? Yiku nglakoni apa sing diajarke utawa apa sing dilakoni wong tuamu ketika masih hidup. Artinya apa? Perilaku positif yang dilakukan orang tuamu lestarikan, lakukan. Itu termasuk birrul walidain. Apa positif yang dilakukan wong tuamu itu? Nah, termasuk silaturahim. Wong tuamu itu seneng silaturahim lakukan terus. Saya seneng birrul walidain. Ora tahlilan tok mboten. Seneng tahlilan tapi perilakune ora sesuai perilaku yang dilakukan positif oleh orang tuanya, itu birrul walidain niku. Ya, birrul walidain niku bisa barangnya seperti itu. Nomor loro kon bakti ring wong tua. Terus wadil qurba lan ngapiki maring wong-wong kang disifat kerabat, artinya dulur. Kalimat bil qurba atfun alal walidaini. Digandengke diatafke ing atase kalimat al walidaini, berarti wabil walidaini wabidil qurba ahsinu. Lenggone dulur-dulur kerabat-kerabat iku yo sing apik. Ya sing apik. Apik ku piye? Apik ku piye? Ku mbane lenggone tata syariate Islam niku piye. Nah, ora sing terangno kene. Itu aturan yang diberikan oleh Allah yang termaktub tertulis dalam kitab suci Taurat. Padha karo sing dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, terus orang-orang Bani Israel menerima kitab Taurat, berarti mereka janji pada Allah untuk melaksanakannya. Oke. Allah lindawake akhadna mitsaqa Bani Israil. Saya kira untuk selanjutnya kita lanjutkan besok insyaallah tentang wal yatama wal masakin dan seterusnya. Tapi boleh kita tambahkan sedikit. Wal yatama lan maneh ngapiki ning gone anak-anak yatim, wal masakini lan maring wong-wong miskin. Anak-anak yatim juga apiki. Apiki ku piye? Apiki baleke maura. Tumindak sesuai kalau syariat. Ora ngapiki iku berarti dicolno anak yatim disakarepe dhewe diujo ben sing penting ora nangis, sing penting marem ora iku. Ya kudu dididik, dikendalikan dengan sebaik-baiknya sehingga dadi wong sing apik. Engko nek anggere dicolno asal seneng ya dadine bocah nah iku ora didik tapi malah merusak. Ojo salah tampa anak yatim ndak oleh disentak, terus sama sekali ndak disentak. Salah. Ya sentak iku ana carane nyentak, ana situasi kondisine piye, ora asal. Artinya memperlakukan, mendidik anak yatim dengan baik sehingga jadi anak-anak yang generasi yang baik. Iku ngapiki anak yatim. Wal yatama. Wal masakini lan ngapiki wong-wong miskin. Ngapiki wong miskin ku piye werna-werna, ora berarti kudu nganggo duit mboten. Pokoknya berbuat baik pada orang-orang miskin. Wong sugih piye? Ya padha wae. Ning nek wong miskin semakin butuh diapiki antara lain melalui dana antara lain. Nah, saya kira ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan lain hari. Allahu a'lam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.